Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Marsilia. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Yapis Jayapura dengan prodi akuntansi di kelas C1 Sentani. Kali ini saya akan membahas mengenai pencatatan persediaan, penjualan, dan pembelian menggunakan metode LIFO, FIFO, dan average atau rata-rata. Oke, sebelum kita masuk pada pembahasan, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai apa itu FIFO, LIFO, dan average atau rata-rata. Yang pertama ada FIFO. FIFO adalah metode menghitung barang yang pertama kali dibeli atau masuk gudang akan langsung dijual ketika ada transaksi penjualan. Yang kedua adalah LIFO. LIFO adalah metode menghitung barang yang terakhir kali dibeli atau masuk gudang akan langsung dijual ketika ada transaksi penjualan. Yang ketiga adalah average atau rata-rata, adalah metode menghitung barang berdasarkan rata-rata. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan. Karena saya tidak menggunakan, saya tidak mempunyai headset, jadi saya menggunakan HP saya dengan cara rekam layar. Jadi saya minta maaf sebelumnya apabila gambar ini terlihat kecil ya. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tanggal 3 April ya, tanggal 3 April. Tanggal 3 April ini terjadi persediaan awal dengan 25 unit dengan harga 1.200.000. Berarti pencatatannya itu berada pada persediaan ya, dengan 20 unit, harga per unit 1.200.000 dengan total harga 30 juta. Nah, sekarang tanggal 8 transaksinya yaitu pembelian. Keterangannya yaitu pembelian dengan 75 unit dengan harga 1.240.000 ya, dan total biaya 93 juta. Kita masukkan pada kolom persediaan karena bertambah ya. Jadi kita tulis lagi 75, biaya unit 1.240.000 dan jumlah biaya 93 juta. Setiap ada pembelian, maka pembelian itu masuk pada persediaan. Persediaan kita bertambah. Nah, pada tanggal 11 April terjadi penjualan dengan 40 unit, biaya 2 juta dan total 80 juta. Karena ini menggunakan FIFO, first in first out, jadi kita menggunakan persediaan awal. Persediaan awalnya kita tetap tulis 25, biaya unit 1.200.000 dan jumlah biaya 30 juta. Nah, lalu di bawahnya ini 15. 15 ini kita dapat dari unit yang pertama tadi 40 dikurangi 25, yaitu 15. Tetap dikalikan 1.240.000 dan total biayanya 18.600.000. Nah, persediaan kita berkurang ya menjadi 60. 60 itu dapatnya dari 75 dikurangi 15 dengan biaya unit 1.240.000 dan totalnya 74.400.000. Nah, sekarang kita masuk pada tanggal 30 April ya. Ini bukan Januari, saya salah, maaf. Kita masukkan pada kolom beban pokok penjualan ya, 30 dengan harga per unitnya 1.240.000, totalnya 37.200.000. Nah, kita masukkan lagi nih pada kolom persediaan. Tetap ya, 30 1.240.000 dan total biaya 37.200.000. Nah, sekarang kita masuk pada tanggal 8 Mei ya, dengan transaksi pembelian 60 dan biaya per unitnya 1.260.000 dan jumlah biaya 75.600.000 ya. Kita pindahkan lagi pada persediaan karena setiap ada pembelian maka harus dimasukkan pada persediaan ya. Tetap 60, 1.260.000 dan total biaya 75.600.000. Nah, pada tanggal 10 Mei juga terjadi penjualan ya. Penjualan 50 dengan biaya 2 juta dan total 100 juta. Nah, maka di sini kita tetap tulis persediaan awalnya 30
1.240.000 dan total 37.200.000. Nah, 50 kita kurangin ya dengan 30 hasilnya 20 dengan biaya 1.260.000 dan total biaya 25.200.000 ya. 60 kita kurangi dengan 20 hasilnya 40, 1.260.000 dan jumlah biayanya 50.400.000. Nah, sekarang kita masuk pada 19 Mei, penjualan 20, biaya 2 juta, total 40 juta ya. 20 kita menggunakan 1.260.000 dan dapatnya totalnya 25.200.000 ya. Kita masukkan pada kolom persediaan 20 dengan biaya per unit 1.260.000 dan jumlah biayanya 25.200.000. Kita masuk pada tanggal 28 Mei yaitu pembelian. Nah, pembelian 80 dan biaya per unitnya itu 1.260.000, jumlah biaya 100.800.000 ya. Kita masukkan pada kolom persediaan 80, 1.260 dan total biayanya 100.800.000. Nah, sekarang tanggal 5 Juni terjadi penjualan 40 dengan biaya 2.250 dan total 90 juta. Nah, persediaan awal kita tetap digunakan ya. Di sini 20 karena 40 dikurangi 20 ya. Dikalikan 1.260 dan totalnya 25.200.000. Nah, ini juga sama, 80 dikurangi 20 sama dengan 60, dikalikan 1.260 sama dengan 75.600.000. Nah, pada tanggal 21 Juni terjadi pembelian 35 dengan harga per unit 1.264 dan jumlah biaya 44.240. Ya, kita masukkan lagi ke dalam kolom persediaan ya, 35 1.264 dan total biaya 44.240 juta. Nah, yang terakhir adalah penjualan ya, dengan unit 44 biaya 2.250 dan total 99 juta. Nah, seperti ini kita kurangin ya, kita habisin 44 ya. Tapi sebelumnya kita tulis dulu persediaan kita, sisa persediaan kita. Lalu 44 dikurangi 35 sama dengan 9 dengan biaya 1.264.000 dan totalnya 11.376 ya. Ini 776 juta ini adalah jumlah biaya beban pokok penjualan, sedangkan persediaan 32.864 dan pembelian 313.640. Oke, sekarang kita lanjut ke metode yang kedua yaitu LIFO. Oke, sekarang kita masuk pada metode LIFO ya. Metode LIFO ini merupakan last in first out ya, yang terakhir masuk pertama kali keluar. Nah, kita langsung saja pada tanggal 3 April ya, itu terjadi transaksi, terjadi persediaan ya dengan 25 biaya per unit 1.200.000 dan totalnya 30 juta ya. Ini sama seperti Vivo ya, kita taruh di kolom persediaan. Dan selanjutnya tanggal 8 April terjadi pembelian 75 biaya per unit 1.240 dan jumlah biaya 93 juta ya. Kita masukkan lagi di kolom persediaan, dia bertambah ya, kita tulis dulu 25 dengan biaya per unit 1.200.000, total biaya 30 juta dan 75 biaya 1.240 dan total biaya 93 juta.
Nah, sekarang tanggal 11 April ya, itu terjadi penjualan sebesar 40 dengan biaya 1.240.000 ya, karena LIFO jadi kita menggunakan persediaan akhir ya 1.240.000 dan totalnya 49.600.000 ya. Pada kolom persediaan kita tulis lagi 25 dengan biaya 1.200.000 dan jumlah biaya 30 juta ya. Lalu 35 ini dapat dari 75 dikurangi 40 ya. 75 dikurangi 40 dan biaya per unit 1.240.000 dengan total 43.400.000. Nah, sekarang 30 April terjadi transaksi penjualan dengan 30 unit biaya 1.240.000 dan total 37.200.000 ya. Kita tulis lagi persediaannya 25 1.200.000 dan total 30 juta. Nah, di sini kita harus habiskan ya. Habiskan jadinya sisa 5 dengan biaya 1.240.000 dan 6.200.000 ya. Lalu kita tulis lagi 25 1.200.000 dan totalnya 30 juta. Lalu tanggal 8 Mei itu terjadi pembelian ya. Terjadi pembelian dan biaya 1.260.000 dan total biaya 75.600.000 ya. Kita tulis lagi 25 1.200.000 dan total biaya 30 juta. Dan kita tulis juga yang 5-nya 1.240.000 dan 6.200.000. Lalu kita masukkan pembelian tadi ya di bawah sini 60 unit dan 1.260.000 dan total biayanya semuanya adalah 75.600.000 ya. Dan tanggal 10 Mei terjadi penjualan 50 dan biaya 1.260.000 dan totalnya 63 juta. Kita tulis lagi 25 1.200.000 dan total 30 juta. Dan 5 1.240.000 dan total 6.200.000. Nah, ini 10 kita dapat dari 60 dikurangi 50 ya. Dengan biaya 1.260.000 dan total biayanya 12.500.000 ya. Dan pada tanggal 19 Mei terjadi penjualan nih dengan 20 unit ya. 20 unit. Maka kita tulis di sini ya 20. Kenapa 10 ya? Karena kita sudah habisin. Jadi 10-nya ini kita tetap tulis ya persediaannya ya. Lalu di sini 5 ya, 1.240.000, 6.200.000. Nah, habis itu di sini 20 1.200.000 dan total 24 juta. Nah, pada tanggal 28 Mei itu terjadi transaksi pembelian ya 80 dengan biaya per unit 1.260.000 dan total biaya 100.800.000 ya. Kita tulis lagi persediaannya 20 1.200.000 dan total 24 juta. Lalu kita masukkan pembelian tadi pada kolom persediaan ya 80 1.260.000 dan total 100.800.000. Lalu pada tanggal 5 Juni terjadi transaksi penjualan ya 40 ya 40 kita dengan biaya 1.260.000 ini totalnya itu 54.000 ya. Kita tetap tulis persediaannya 20 1.200.000 dan totalnya 24 juta ya. Lalu di sini 40 dapatnya 80 dapatnya dari 80 dikurangi 40 ya dengan biaya per unit 1.260.000 dan totalnya 50.400.000. Dan setelah itu kita masuk pada tanggal 18 Mei yaitu transaksi penjualan ya 25 dan biayanya 1.260.000 dan totalnya 31.500.000 ya.
kita tetap tulis 20 unit 1.200.000 dan 24 juta. Lalu kita masukkan lagi di sini 15 ya. Itu dapatnya dari 40 dikurangi 25 ya. Jadinya 15 1.260.000 dan total 18.900.000 ya. 18.900.000. Lalu pada tanggal 21 Juni itu terjadi transaksi pembelian dengan 35 dan total biaya per unitnya 1.264 dan totalnya 44.240 ya. Kita tetap tulis persediaannya ya 15 1.260 dan total 18.900.000. Lalu kita tulis pembelian tadi ya. Kita masukkan pada kolom persediaan 35 1.264 dan totalnya 44.240 ya. Yang terakhir yaitu saldo transaksi penjualan ya, dimana dia menjual 44. Kita tetap tulis persediaan kita ya, persediaan akhir kita 35 1.264 dan totalnya 44.240. Lalu kita habisin ya, jadi sisa 9, 44 dikurangi 35 ya, sisa 9 1.260 dan totalnya 11.340 ya. Di sini sisa 6 ya, persediaannya kita sisa 6. Lalu di sini 1.260 dan total biaya 7.560 ya. Jadi saldo pembelian kita 313.640.000 dan beban pokok penjualan kita 312.280.000 dan yang terakhir persediaan kita 31.560.000. Sekarang kita akan lanjut ke rata-rata. Oke, kita masuk pada metode yang ketiga yaitu average atau rata-rata. Pada tanggal 3 April memang tidak ada transaksi, makanya jadi persediaan awal 25 unit dan dengan harga 1.200.000, total 30 juta. Itu masuk pada kolom persediaan. Lalu pada tanggal 8 April itu terjadi pembelian dengan 75 unit dengan harga 1.240.000 dan total biaya 93 juta. Lalu kita tambahkan pada kolom persediaan menjadi 25 ditambah 75 menjadi 100. Lalu 30 juta ditambahkan dengan 93 juta menjadi 123 juta. Itu dibagi 100, maka hasilnya 1.230.000 per unit. Lalu pada tanggal 11 April terjadi penjualan dengan 40 unit dengan harga 1.230 dan total 49.200. Maka persediaan kita menjadi 60, 100 dikurang 40, 60, 1.230 dan total 73.800. Pada tanggal 8 terjadi penjualan dengan 30 unit 1.230 dan total 36.900. Kita masukkan pada kolom persediaan 30 1.230 dan 36.900. Lalu pada tanggal 8 Mei terjadi pembelian dengan 60 unit biaya 1.260 dan total 75.600. Lalu 75 ditambah 30 menjadi 90, 36.900 ditambah dengan 75.600 menjadi 112.500. Lalu dibagi dengan 90 hasilnya 1.250. Lalu pada tanggal 10 Mei itu terjadi penjualan 50 unit dan 1.250.000 dan total 62.500. Persediaan kita menjadi 40, 90 dikurangi 50 dengan biaya 1.250 dan jumlah biaya 50 juta. Lalu pada tanggal 19 Mei terjadi juga 20 terjadi penjualan
dengan 20 unit 1.250.000 dan total biaya 25 juta. 40 dikurangi 20 sama dengan 20, 1.250.000, lalu totalnya 25 juta. Lalu pada tanggal 28 Mei terjadi transaksi pembelian dengan 80 unit dengan harga 1.260.000 dan biaya 100.800. Kita masukkan sini 60 ditambah 60 ditambah 40 menjadi 100. Dan di sini 25 juta ditambah 100.800 menjadi 125 juta dibagi menjadi 1.258, itu adalah harga per unitnya. Lalu pada tanggal 5 Juni terjadi transaksi penjualan dengan 40 unit 1.258 dan total 50.320. Jadi persediaan kita menjadi 60, 100 kurang 40 sama dengan 60, 158 juta, 1.258.000 dan total biaya 75.480. Lalu pada tanggal 18 Juni terjadi transaksi penjualan dengan 25 unit dan biaya per unit 1.258 dan totalnya 31.450. 60 dikurangi 25 sama dengan 35 dan total 1.258 dan total semuanya 30.000. Lalu pada tanggal 21 Juni terjadi transaksi pembelian 35 unit dan biaya per unit 1.264, jumlah biaya 44.240. Kita masukkan pada kolom persediaan menjadi 70 ya, 35 plus 35 menjadi 70. Lalu 44.030.000 ditambah dengan 44.240 menjadi 88.270. Lalu jika dibagikan dengan 70 maka per unitnya dikenakan harga 1.261. Lalu yang terakhir terjadi transaksi penjualan dengan 44 unit dengan biaya 1.261 dan totalnya 55.484.000. Maka persediaan kita tersisa 26, 70 dikurangi 44 dengan biaya 1.261 dan total 32.786. Nah, ini jumlah dari keseluruhan persediaan yaitu 817.556.000. Lalu jumlah biaya beban pokok penjualan 310.854.000 dan jumlah pembelian 313.640.000. Terima kasih. Kita akan ke pembahasan soal selanjutnya yaitu mengenai ayat jurnal penjualan. Nah teman-teman, itu dia tadi merupakan pencatatan ya caranya menggunakan FIFO, LIFO, dan average atau rata-rata. Nah sekarang kita akan membuat ayat penjurnalannya ya serta beban pokok, dan kita akan mengasumsikan bahwa ini merupakan transaksi kredit. Oke, sekarang kita masuk pada ayat jurnal. Yang pertama, jurnal FIFO ya. Tanggal 3 April itu suatu perusahaan memiliki persediaan awal. Jadi nama jurnalnya persediaan pada utang usaha. Persediaan awalnya sebesar 30 juta. Pada tanggal 8 April sebuah perusahaan melakukan transaksi pembelian dengan 75 unit, biaya 1.240.000 dan totalnya 93 juta dan utang usaha pada kredit 93 juta. Lalu pada tanggal 11 April terjadi transaksi penjualan dengan 40 unit, biaya 2 juta dan total 80 juta. Lalu beban pokok 48.600, persediaan pada kredit 48.600. Pada tanggal 30 April itu terjadi transaksi penjualan juga sama seperti yang di atas, piutang pada usaha
piutang pada penjualan dan beban pokok pada persediaan. Piutang usahanya 60 juta dan penjualan pada kredit juga 60 juta. Beban pokoknya 37.200 dan persediaan pada kredit 37.200. Nah, sekarang pada tanggal 8 Mei itu terjadi transaksi pembelian. Persediaan 75.600 dan utang usaha di kredit 75.600. Pada tanggal 10 Mei terjadi transaksi penjualan di mana 60 dengan biaya 50 dengan biaya 2 juta menjadi 100 juta. Lalu beban pokok penjualan 62.400 dan persediaan pada kredit 62.400. Pada tanggal 19 Mei terjadi transaksi penjualan dengan 20 biaya 2 juta menjadi 40 juta. Lalu beban pokok penjualan 25.200 dan persediaan pada kredit 25.200. Lalu pada tanggal 28 Mei itu terjadi pembelian dengan 80 unit dan biaya 1.260, maka menjadi 100.800 persediaan pada utang usaha. Lalu pada tanggal 5 Juni terjadi penjualan sebesar 40 dan biaya 2.250 dan total 90 juta. Lalu beban pokok penjualan 50.400 dan persediaan pada kredit juga 50.400. Lalu pada tanggal 18 Juni terjadi penjualan juga, piutang usaha 56.250 dan penjualan pada kredit juga 56.250. Beban pokok penjualan 31.500 dan persediaan 31.500. Lalu pada tanggal 21 Juni terjadi transaksi pembelian. Jadi jurnalnya sama, persediaan pada utang usaha itu pembeliannya 35 dan total biaya per unitnya 1.264, maka totalnya 44.240. Lalu yang terakhir tanggal 28 Juni itu terjadi transaksi penjualan dengan 44 dan biaya 2.250 menjadi 99 juta dan beban pokok penjualan 55.476. Pada persediaan di kredit juga 55.496. Nah, sekarang kita masuk pada ayat penjurnalan LIFO ya. Kita langsung saja. Pada tanggal 3 April persediaan awal 25 juta dengan biaya 1.200.000 total 30 juta. Nama akunnya persediaan pada utang usaha, 30 juta pada debit dan utang usaha 30 juta pada kredit. Pada tanggal 8 April terjadi pembelian, maka nama jurnalnya persediaan pada utang usaha sebesar 93 juta. Lalu pada 11 April terjadi transaksi penjualan dengan 40 unit biaya 2 juta dan total 80 juta. Nah, piutang usahanya 80 juta pada debit dan penjualan 80 juta pada kredit. Nah, beban pokok 49.600. Itu dapatnya dari ini ya, beban pokok yang pertama tadi LIFO. Lalu pada persediaan kredit 49.600. Nah, sekarang tanggal 30 April terjadi transaksi penjualan sebesar 30 unit biaya 2 juta dan totalnya 60 juta. Piutang jurnalnya sama ya seperti tanggal 11, yaitu piutang usaha pada penjualan dan beban pokok penjualan pada persediaan. Piutang usaha 60 juta dan penjualan pada kredit 60 juta. Lalu beban pokok penjualan 37.200 dan persediaannya juga sama. Tanggal 8 Mei itu terjadi transaksi pembelian ya. Terjadi transaksi pembelian dengan 60 dan biaya 1.260, totalnya 75.600. Lalu pada tanggal 10 Mei terjadi transaksi penjualan
terjadi transaksi penjualan dengan 50 unit dan biaya 2 juta, lalu totalnya 100 juta. Lalu beban pokoknya 63 juta. Ya. Kita ambil dari sini. Lalu 19 Mei itu terjadi penjualan. Terjadi penjualan 20 unit dengan biaya 2 juta dan total 40 juta, dan penjualan pada kredit juga 40 juta. Lalu beban pokok penjualan itu 25 juta. Nah, kenapa 25 juta? Karena 12 juta 600 plus 6 juta 200 plus 6 juta 200 itu dapatnya 25 juta. Lalu pada tanggal 28 Mei terjadi transaksi pembelian. Jadi jurnalnya persediaan pada utang usaha dan totalnya 100 juta 800. Tanggal 5 Juni terjadi transaksi penjualan dengan 40 unit 2 juta 250 dan totalnya 90 juta. Dan penjualan pada kredit 90 juta juga. Dan beban pokok penjualannya 50 juta 400, persediaan pada kredit juga 50 juta 400. Lalu 18 Juni terjadi transaksi penjualan dengan 25 2 juta 250 per unit, totalnya 56 juta 250. Penjualan pada kredit juga 56 juta 250. Lalu beban pokoknya 31 juta 500, persediaan pada kredit juga 31 juta 500. Nah, di sini 21 Juni terjadi pembelian 35 unit dan harga per unitnya 1 juta 264, maka totalnya 44 juta 240. Lalu terakhir tanggal 28 Juni terjadi transaksi pembelian dengan 44 unit 2 juta 250 dan total 99 juta. Beban pokok penjualan 55 juta 800 dan persediaan pada kredit juga 55 juta 800. Oke, sekarang kita masuk pada ayat jurnal average atau rata-rata. Kita langsung saja, tanggal 3 April itu merupakan persediaan awal ya, 30 juta. Persediaan pada utang usaha jadi 30 juta dan utang usaha 30 juta pada kredit. Lalu tanggal 8 April itu terjadi transaksi pembelian. Nah, kenapa 123 juta? Karena kita ambil dari sini jumlah pembelian dari tanggal 8 April ya, sebesar 123 juta. Utang usaha juga 123 juta. Lalu tanggal 11 April terjadi penjualan ya, piutang usaha pada penjualan dan beban pokok pada persediaan sebesar 80 juta dan beban pokok penjualan 49 juta 200 pada persediaan, di kredit juga 49 juta 200. Tanggal 30 April terjadi transaksi penjualan dengan 30 biaya 2 juta dan total 60 juta. Beban pokok 36 juta 900. Dan pada persediaan juga 36 juta 900. Nah, 8 Mei terjadi pembelian. Jadi persediaan pada utang usaha 112 juta 500. Ini ya, 112 juta 500. Ini dapatnya dari 36 juta 900 plus 75 600 ya. Lalu pada tanggal 10 Mei terjadi penjualan dengan 50 biaya per unit 2 juta dan total 100 juta. Beban pokok penjualan 62 juta 500 dan persediaan pada kredit juga 62 juta 500. Lalu pada tanggal 19 Mei sama seperti tanggal 10, ayat jurnalnya piutang usaha pada penjualan dan beban pokok pada persediaan. Piutang usaha 40 juta, penjualan 40 juta pada kredit, lalu beban pokok penjualan 25 juta. 25 juta. Ini ya, 25 juta. Lalu
persediaan 25 juta pada kredit. Dan tanggal 28 Mei terjadi pembelian 80 dan biaya 1.260 dan total 100.800. Utang usaha pada kredit juga 100.800. Nah, tanggal 5 Juni terjadi penjualan dengan 40 unit 2.250 dan total 90 juta. Penjualan pada kredit juga 90 juta. Beban pokok penjualan 50.320 dan persediaan pada kredit juga 50.320. Lalu 18 Juni terjadi transaksi penjualan 25 dan total dan biaya per unit 2.250 dan total 250. Lalu beban pokok penjualan 31.450 ya. Lalu pada tanggal 21 Juni terjadi pembelian 35 unit dan 1.264 per unit, totalnya 44.240. Dan yang terakhir 28 Juni terjadi transaksi penjualan 44 dan biaya per unit 2.250 dan total 99 juta. Penjualan pada kredit juga 99 juta. Beban pokok penjualan 55.488. Ini ya. Oke, itu dari tadi sekilas penjelasan saya mengenai pembuatan ayat jurnal. Sekarang kita akan beralih ke pembahasan yang terakhir, yaitu membuat laba kotor dan menghitung persediaan akhir per 30 Juni. Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang ketiga mengenai laba kotor dan persediaan akhir. Di sini rumus mencari laba kotor adalah penjualan kredit dikurangi beban pokok penjualan dari FIFO, LIFO, dan average atau rata-rata. Nah, yang pertama FIFO. Total penjualan kredit FIFO dan LIFO serta average itu sama 525.250.000. Nah, beban pokok penjualannya 310.776.000. Maka totalnya 214.474.000. FIFO total penjualan kreditnya 525.250.000 dan total beban pokok penjualan 255.667.000. Maka total laba kotornya 212.970.000. Lalu total penjualan kredit average atau rata-rata yaitu 525.250 dan beban pokok penjualan 310.854.000. Maka sisanya 214.396.000. Lalu untuk mencari persediaan akhir per 30 Juni itu rumusnya adalah persediaan awal plus pembelian. Maka ini hasilnya dari FIFO 343.640 dan LIFO 343.640.000 dan average 343.640.000. Oke, itulah penjelasan saya mengenai FIFO, LIFO, average atau rata-rata, dan penjurnalan penjualan serta laba kotor dan persediaan akhir. Semoga bermanfaat.